Halo semua, kali ini kita akan membahas pencatatan transaksi keuangan bagian ke-6 mengenai neraca saldo atau trial balance. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo ialah ringkasan saldo semua akun yang disusun berdasarkan buku besar. Biasanya perusahaan menyiapkan neraca saldo pada akhir periode akuntansi. Berikut contoh neraca saldo CV Travel Agent per 31 Januari 2021. Dari data tersebut, kita bisa lihat ringkasan saldo akun yang diperoleh dari buku besar, seperti akun kas yang diringkas dengan total keseluruhan sebesar 1 juta rupiah. Begitupun yang lainnya. Hal ini memudahkan kita untuk mengetahui lebih ringkas saldo semua akun. Neraca saldo memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, dapat memudahkan pemeriksaan kebenaran data pada buku besar. Kesalahan bisa terjadi ketika memposting debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Yang kedua, sebagai analisa transaksi keuangan untuk melakukan jurnal penyesuaian. Seperti jika terdapat kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan, maka pencatatan bisa dikoreksi sebelum laporan keuangan dihasilkan. Yang ketiga, memudahkan penyusunan laporan keuangan berikutnya, seperti pembuatan laporan neraca, perhitungan laba rugi, dan sebagainya. Sebelum dibuatkan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi, perlu disiapkan terlebih dahulu kertas kerja neraca saldo, yakni meliputi 4 tahapan. Tahap 1. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Data ini diperoleh dari buku besar. Tahap 2. Analisa transaksi keuangan. Berdasarkan temuan analisa transaksi, apakah terdapat kesalahan pencatatan atau saldo yang perlu disesuaikan? Tahap 3. Neraca saldo setelah penyesuaian. Data diperoleh setelah dilakukan pengkoreksian atau penyesuaian. Tahap keempat. Pemindahan data neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam laporan keuangan. Berdasarkan data transaksi yang sudah disesuaikan, maka dapat dipindahkan dalam laporan neraca, laporan perhitungan laba rugi, dan sebagainya. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pemindahan data ke dalam laporan keuangan, akan kami bahas pada video selanjutnya. Untuk lebih memahami tahapan-tahapan tersebut, berikut masing-masing penjelasannya. Tahap 1. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Data yang terlampir pada neraca saldo yaitu berdasarkan buku besar yang sudah dibuat. Seperti buku besar akun kas, total saldo sebesar 1 juta posisi debit. Maka data dalam neraca saldo sebelum penyesuaian dibuat sesuai dengan masing-masing akun dan saldo dari buku besar, yakni akun kas sebesar 1 juta. Begitupun dengan buku besar akun hutang usaha dengan total saldo sebesar 17 juta posisi kredit. Tahap kedua, analisa transaksi keuangan. Setelah neraca saldo tersedia, kita bisa analisa data bahwa adanya kesalahan pencatatan. Beban listrik sebesar Rp500.000 dicatat sebagai beban promosi. Seharusnya beban promosi sebesar Rp1 juta. Transaksi tersebut membutuhkan penyesuaian, yaitu koreksi pencatatan. Jurnal awal transaksi tersebut ialah beban promosi sebesar Rp1.500.000 dan kas sebesar Rp1.500.000. Jurnal yang seharusnya terbentuk ialah beban listrik sebesar Rp500.000, beban promosi sebesar Rp1 juta, dan kas sebesar Rp1.500.000. Maka jurnal tersebut dapat dikoreksi menjadi beban listrik sebesar Rp500.000 dan beban promosi sebesar Rp500.000. Sehingga beban listrik bertambah Rp500.000 dan beban promosi berkurang Rp500.000. Penjelasan lebih lanjut mengenai jurnal penyesuaian akan kami bahas pada video tersendiri mengenai jurnal penyesuaian.
Untuk memudahkan penyesuaian pada transaksi tersebut, bisa menggunakan kertas kerja seperti berikut. Bisa kita lihat pada kolom penyesuaian terdapat saldo akun yang dikoreksi, yaitu saldo akun beban listrik dan beban promosi. Pada akun beban listrik, tidak terdapat saldo awal, karena adanya kesalahan pencatatan, sehingga setelah disesuaikan, tercatat sebesar 500.000. Sedangkan saldo akun beban promosi dengan saldo awal sebesar Rp1.500.000 berkurang sebesar Rp500.000, sehingga saldo akun beban promosi menjadi 1 juta. Saldo tersebut merupakan saldo sebenarnya. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa tahap persiapan kertas kerja neraca saldo dimulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian, analisa transaksi, neraca saldo setelah penyesuaian, dan pemindahan data ke dalam laporan keuangan. Namun, tahap penyusunan neraca saldo hanya sampai pada tahap neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan kolom perhitungan laba rugi dan neraca hanya untuk memudahkan pemindahan data ke dalam laporan keuangan. Pemindahan data ke dalam laporan keuangan akan kami bahas pada video yang lebih rinci mengenai penyusunan laporan keuangan. Tahap ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian. Berikut terlampir contoh neraca saldo setelah penyesuaian. Terdapat penambahan akun, yaitu beban listrik sebesar Rp500.000. Dan jumlah antara saldo debit dan kredit bernilai sama, yaitu sebesar Rp160 juta. Tahap keempat, yaitu pemindahan data neraca saldo ke dalam laporan keuangan. Data untuk menyusun laporan keuangan diperoleh dari neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya seperti berikut. Hal ini dilakukan guna memudahkan penyusunan laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Contohnya seperti akun kas, hutang, dan modal yang disusun ke dalam laporan neraca. Begitupun dengan laporan perhitungan laba rugi. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemindahan data neraca saldo ke dalam laporan keuangan akan kami jelaskan pada video mengenai penyusunan laporan keuangan. Sebagaimana ringkasan dalam video kali ini yaitu, neraca saldo merupakan ringkasan saldo semua akun yang disusun berdasarkan buku besar. Neraca saldo memiliki beberapa manfaat, di antaranya dapat memudahkan pemeriksaan kebenaran data pada buku besar. Kesalahan bisa terjadi ketika memposting debit dan kredit dari jurnal ke buku besar. Sebagai analisa transaksi keuangan untuk melakukan jurnal penyesuaian. Seperti jika terdapat kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan, maka pencatatan bisa dikoreksi sebelum laporan keuangan dihasilkan. Dan dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan berikutnya, seperti pembuatan laporan neraca, perhitungan laba rugi, dan sebagainya. Tahap persiapan kertas kerja neraca saldo meliputi 4 tahap, yaitu tahap pertama, neraca saldo sebelum penyesuaian. Data ini diperoleh dari buku besar. Tahap kedua, analisa transaksi keuangan. Berdasarkan temuan analisa transaksi, apakah terdapat kesalahan pencatatan atau saldo yang perlu disesuaikan? Tahap ketiga, neraca saldo setelah penyesuaian. Data diperoleh setelah dilakukan pengkoreksian atau penyesuaian. Tahap keempat, pemindahan data neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam laporan keuangan. Berdasarkan data transaksi yang sudah disesuaikan, maka dapat dipindahkan dalam laporan neraca, laporan perhitungan laba rugi, dan sebagainya. Berikut contoh kertas kerja neraca saldo. Sampai di sini pembahasan kami mengenai neraca saldo atau trial balance. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Video kami selanjutnya yaitu mengenai jurnal penyesuaian. See you next time.